Oke, jadi di video kedua ini gue akan mereview sebuah motor yang konon katanya terkencang di kelasnya. Anjir. Ini adalah Suzuki GSX 150. Ini tahun 2018, punyanya Bro Algi lagi. Nah, ini udah ada beberapa yang dimodif kayak velg. Ini udah di repaint pakai brand Sapporo punya. Ini dia, rapih ya. Ini warnanya gold RCB. Dan ini beberapa modifnya ya. Ini udah ada stiker-stiker nih kayak One Tree, padahal belum pernah beli di One Tree nih. Lais Moto, Indonesia Soul Rider. Ini hand grip udah diganti nih, pakai punya HNW. Kalau ini kan, kalau apa Gi? Pakai apa Gi? Riser ya? Nah, ini pakai riser biar ala-ala underbone, cuman kalau lu pengen beli underbone, cuman kan underbone harganya agak mahal. Nah, ini dia akal-akalannya. Jadi kayak semacam nambah bracket lagi di bagian ini nih. Tadi kan di sini jadi dimundurin gitu. Nah, knalpot udah diganti nih, karbon. Beneran kan nih karbonnya nih? Custom. Knalpot custom, udah ganti tabung minyak rem. Udah pakai single seat ya, yang punya jomblo nih. Iri bilang bos, anjay. Kalau ban masih standar semua nih. Nanti kita tanya ya keluh kesahnya. Pakai GSX itu orangnya tuh. Ini udah di repaint, ini bukan aftermarket ya, ini di repaint juga nih pakai Sapporo nih, Sapporo bunglon. Udah di drop head juga, bukan drop head, diturunin shocknya. Oh, untuk GSX 150 ini udah menggunakan keyless, nanti kita cek ya. Dan info juga untuk GSX ini salah satu motor dengan 150 cc tercepat ya di kelasnya. Karena sehernya sendiri itu udah 62. 63 ya? Ya, jadi sehernya Suzuki GSX ini ukuran 6. Ini udah repaint velg sama lepas spot, udah ganteng sih. Cuman kalau lu juga nggak pakai spion nih, yang punya bandel nih. Cuma kalau lu taat peraturan ya dipakai ya, jangan nggak dipakai. Ganteng sih ganteng, cuman kan namanya hukum gitu, namanya peraturan. Ini headernya udah dibakar, jadi rada-rada biru gitu. Cuman kurang maksimal, jadi birunya nggak konsisten. Oh, yang kemarin komplain celana gue kependekan nih, gue udah ganti celana nih. Udah aman, ada yang komen anjir. Ya, kita duduk coba ya. Kuncinya mana? Ini dia, kita udah duduk. Nah, kuncinya kayak gini. Aduh, ntar aja. Kuncinya gini nih. Kapasitas tangki cuma 13 liter ya? 13 liter, 1 liter lebih rendah dibanding R15. Oh nggak sabar ya, koreksi kalau salah. Ini tempat review kita. Bentar. Nah, cara pengaktifannya itu tinggal tekan dikit langsung putar aja. Jarak repot nggak boleh lebih dari 3 meter. 3-4 meter nggak boleh lebih dari 3-4 meter. Pokoknya kalau lebih nanti nggak bisa dikontak. Nanti kita cek sound juga ya. Ini speedometernya nih. Ini buat engine startnya. Ya. Kilometer masih 14.000 bro. Masih grass nih. Dijual nggak Gi? Oh nggak dijual. Baru ngambil udah dijual. Dia ngambil bekas ya, dapat harga di kisaran 16 jutaan. Ya kan? 16 jutaan. Kondisi sangat grass sih, kalau menurut gua grass. Cuman kilometer agak tinggi, cuman buat motor tahun 2018 ini sih rendah banget. Ya. Cara pengaktifannya ini kan buat start top engine, dikebawain langsung starter aja. Gitu. Nanti kita cek sound aja ya.
Udah sih gitu aja paling. Ini nggak ada riding mode segala macam, jadi apa yang mau dilihat? Kita ada RPM sampai limit di 11.000, cuman kalau pengen di unlimit bisa sampai 13.000. Koreksi kalau salah. Kalau lihat di YouTube sih top speed ini bisa tembus 50 up lah pokoknya. Cuman nggak, tergantung settingan motor sama modifnya juga sih. Tergantung knalpot juga. Ayo kita cek nih suaranya. Kecil banget cuy. Ini gue 173 nggak jinjit. 173 175 lah, nggak jinjit ya. Agak berbet. Gak enak sama security ya, nanti selebihnya kita tanya-tanya ownernya aja ya. Kenapa gesek 150 ini disebut lele? Itu karena apa? Ada yang bilang karena headlampnya tuh mirip lele. Emang iya mirip lele ya? Enggak mirip lele ya. Nanti kita tanya-tanya aja ownernya ini adalah nggak punya apa-apa sih, cuma punya ini doang. Nggak pakai punya grup segala macam, nggak ada, cuman dia udah masuk forum GSX. Dan nanti kita tanya-tanya aja kenapa disebut lele. Menurut gua enggak kayak lele kok. Ada yang bilang kayaknya lampunya kayak lele. Enggak, kayak burung kalau kata gua. burung elang, burung pipit. Kalau ban masih standar ya. Spesifikasi lengkap ntar gua taruh di itu aja, di deskripsi. Enggak di deskripsi, di video aja. Gue males nulis deskripsi. Ini dia penampakan motornya nih. Wih, cakep John. Ya jadi kita ini udah sama ownernya nih. Moh Garage. Oh enggak. Bengkel udah bangkrut. Udah bangkrut kalah saing. Ya jadi ini udah ada ownernya. Nama geseknya apa Gi? Martin. Ya, terinspirasi dari mana nih? Dari di IG ada nama IG-nya Fernalta. Di situ perannya itu sebagai apa sih? Malaikat pencabut nyawa. Oh ya, jadi malaikat pencabut nyawa. Terus apa hubungannya dengan motor Anda? Nggak ada hubungannya. Jadi ini pertanyaan pertama nih, kan ada di segmen 150 cc kan termasuknya lengkap ya, ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki nih, gesek. Kalau Ninja mungkin udah stop produksi yang Ninja 2 tak. Nah, pertanyaan gue di 3 brand itu antara Yamaha, Suzuki dan Honda, lu kenapa pilih Suzuki GSX gitu? Ya langsung jawab aja. Ya, karena ini sih kalau beli second sih lebih enak Suzuki gitu. Karena Suzuki kan harga secondnya tuh lebih murah dibanding yang Yamaha, Honda gitu kan. Yamaha, Honda itu masih secondnya itu masih digoreng sih harganya, masih nggak jauh beda sama harga baru. Makanya gue pilih Suzuki. Terus juga Suzuki itu ya gitu sama kayak Honda benar. Spare partnya juga murah sih hitungannya. Cuma emang langka. Iya langka, agak susah emang dicarinya Suzuki itu. Ya karena gue akui sih, kalau bukan salah satu pengamat harga otomotif, kalau Suzuki GSX itu relatif murah gitu. Kalau Honda sama Yamaha sebenarnya setiap brand kan ada kelemahan dan kekurangan gitu. Cuman kalau dari range harga gue lebih bagus Suzuki gitu menurut gue. Mungkin kalau menurut kalian berbeda ya itu hak kalian. Nah, terus tanya nih, untuk lu bilang itu BBM itu irit ya, hampir-hampir mirip Honda ya. Honda kan terkenal akan iritnya. Mungkin ini ibaratnya lebih apa 11-12 sama CBR 150. Nah, yang gue tanya itu konsumsi bahan bakar gitu ya. Semisal lu Sun Mori dari Teluk Naga sini ke BSD itu kan sekitar berapa kilo sih? 25 ya? 25 kilo itu kira-kira pulang pergi itu ngabisin berapa bar loh dari full tank gitu? Sama harganya? Kalau full tank, gue belum pernah nyoba ngisi full tank sih. Ya, tapi biasanya gue ngisi kalau mau Sun Mori itu 20.000 sampai 25 lah. Berapa bar itu? Itu kisaran 3 bar. Itu dari satu bar. Nah, itu cuma kesedot satu, bahkan kadang nggak kesedot sama sekali. Itu apa bisa disebut emang ini mesinnya mesin bandel sih Suzuki mah katanya. Standar ya? Iya. Jadi full standar 3 bar 20.000 ya? Iya. Pertamax. Iya, Pertamax.
Pertamax turbo 25.000. Teluk Naga BSD kira-kira itu 25 kilo, berarti pulang pergi 50 kilo. Itu konsumsi bahan bakar hanya ngurang 1 bar. Itu kalau di. Nah, gue tanya lagi nih, kira-kira Maudip habis berapa nih? Sama rencana Maudip pengen nambah apa nih? Kali mau ganti OZ atau Marches ini gitu. Total sih kayaknya sejutaan mah ada kayaknya. Karena mahal deh knalpot gua. Gua udah ganti-ganti knalpot mulu gua dari awal beli. Dia iya sejutaan. Itu ya modif yang lainnya ringan sih. Nggak main mesin ya? Nggak main mesin. Cuma main look aja. Dan rencana gua sih buat modif selanjutnya itu mau ganti ban dulu. Ban udah ada botak cuy. Terus juga mesti iya mesti sabun juga nih yang belakang. Buset. Udah nanti ada. Nanti juga mau downsize sih, mau downsize. Jadi ke lebih kecil. Terus juga habis dari ban itu gue mau ganti gear. Gear juga masih bawaan soalnya. Gak enak kok. Kalau masih bawaan kurang gimana gitu. Katanya ada rumor nih Gi. Katanya motor lu udah ganti BRT nih. ECU juga udah diganti. Emang iya ECU udah diganti ya? Gak kuat cuy, gue beli ECU Juken cuy. Katanya udah ganti eraser. Gimana dong? Aduh, gak. Skip itu isu. Gua isu standar. Gak kuat gue cuy beli ECU gitu. Emang niat doang pengen beli karena gue mau ngambil dari idle taming kudanya sama niatnya sih mau apa sih backfire gitu ya. Iya, niatnya cuma kan nggak kesampaian. Ya udahlah nggak usah gitu. Ini juga udah enak. Soalnya ada beberapa teman gue bilang katanya Aldi, wih geseknya dia udah pakai ECU-nya bukan Juken lagi bro, eraser. Dan katanya CR udah 83. Emang gesek tuh bisa ya? Pakai CR 83 gitu ya? Di gua kan awam gitu di dunia permesinan. Cuman kalau motor gua udah main lama, kalau mesin tuh baru-baru ini. Emang gesek tuh bisa 83 ya? Ya enggak lah cuy. Ya kali motor 83 lu kira mesin mobil. Itu bolongannya segede apa anjir. Ke 83. Kok moge sih ya aja bisa. Moge emang segitu standar-standarnya. Soalnya setahu gua 83 tuh punya malah 86 itu punya KTM 790. Berarti tuh yang ngomong sesat banget ya. Sesat ya? Karena itu ya awamnya kelewatan. Udah jago loh. Udah lama itu yang ngomong. 83. Kalau tipe jauh cuy, kalau ke 6 ke 7. Kalau 63 ini udah 63 ya? Udah 63. Nah, pertanyaan terakhir deh. Banyak yang bilang katanya gesek nih itu mirip lele katanya. Lu kan udah masuk grup gesek sejak lama nih. Mungkin lu tau lah seluk-beluk tentang gesek. Nah, dan julukannya dikasih julukan lele gitu oleh pabrikan sebelah gitu. Nah, yang gue tanya tuh lele dari mananya gitu. Ya jawab aja deh. Yang gue tahu sih dari apa komunitas gesek itu dari fairing depan ini nih. Nah, fairing ini nih bentuknya tuh bentuk kepala lele gitu loh. Enggak dari komunitas gesek, dari Hujat Otomotif. Iya sama. Pokoknya gitu sih sebutnya. Dia bentukan apa sih bentukan fairing depannya tuh dibikin bentuknya kayak lele. Oh, yang ala-ala Panigale gitu. Ya itu apalagi lebih mirip. Kalau di fairingnya diganti ala-ala Panigale gitu. Jadi itu yang disebut mirip lele ya. Kalau plus dan minusnya apa nih? Terakhir deh. Plusnya dulu deh ya. Plusnya itu enak. Kalau buat dipakai kenceng, lu nggak bakal ketinggalan pakai ini. Harga murah. Motor fairing 150 tapi pendek ya ini gitu. Kecil. Jadi lu orang misalkan maaf orang pendek juga bisa gitu. Nggak sampai jingit-jingit banget. Nah, minusnya itu posisi stang ini kurang ke depan. Karena udah under yoke. Iya, karena under yoke tapi kurang ke depan. Jadi kalau nunduk gimana tuh? Itu lumayan sih punggung pegel. Jadi makanya kalau lu belum ganti riser, lu nggak bisa duduk paling belakang, duduk paling depan gini. Nah gini, itu bokong lu, tangan lu. Pembalap. Tapi kalau buat posisi gini sih enak tuh. Wih. Enak kalau buat posisi kayak gitu. Jadi itu aja sih. Plus minusnya dari Bro Algi nih, owner gesek selama 6 bulan. Setengah belum lah. Menjelang 6 bulan, cuman masuk grup gesek udah lama gitu. Ya jadi gitu aja sih. Mungkin kalau ada
saran, kritik dan masukan silahkan di komen ya. Kalau bisa di subscribe gitu. Nanti kalau follower banyak gue bisa jual jaket gitu. Bisa ngegoreng harga jaket gitu di channel gue kayak ya gitu. Iya, paham lah. Buat beli moge cuy. Ya sekian dari gue. Makasih yang udah nonton.